Sebagaimana biasa setiap Rabu subuh, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan pengajian rutin dan sholat subuh berjamaah, dihadiri langsung oleh Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Haji Muhammad Nur dan para kepala perangkat daerah, pada Rabu 10 Oktober 2022. Untuk imam dan tausiah kali ini diisi oleh Ustadz Muhyar Dahri. Adapun tausiah yang disampaikan mengupas lanjutan tafsir dari surat Al-Hijr ayat 45-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormati Bapak Bupati daerah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berhormati. Marilah kita terlebih dahulu kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya juga pada subuh ini kita kembali bisa berhadir di majelis kita ini, dan insyaallah kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim, dan kita masih dalam surah Al-Hijr, memasuki ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, di dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir. Jadi di sini surga digambarkan dalam bentuk taman-taman yang penuh dengan pohon-pohon yang berbuah. Tapi kadang-kadang dan mata air yang mengalir. Jadi ini hanya lambang daripada kenikmatan di dalam surga. Tentu kita tidak bisa membayangkan, karena ujar Nabi di surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi babil bashar. Dalam surga itu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dibayangkan oleh hati. Jadi kita kadang-kadang membayangkan dalam kasus yang penting di sana penuh dengan kenikmatan dan tidak ada sama sekali kesusahan, tidak ada kebosanan, tidak ada kepayahan dan sebagainya. Nikmat semata, nikmat yang kada bercampur dengan kesusahan. Kalau di dunia kayak apapun juga nikmat itu pasti bercampur dengan kesusahan. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalamnya dengan selamat, dengan aman. Jadi ini perkataan dari para malaikat yang mewakili Allah Subhanahu wa taala menyampaikan greeting dalam hal greeting. Silahkan masuk dengan selamat, aman. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Kami hilangkan apa yang terdapat tersimpan di dalam dada-dada mereka, yakni hati-hati mereka, dari kedengkian permusuhan, ya,
diganti dengan ikhwana, saling merasa bersaudara. Ala sururi mutaqabilin, di atas lipan-lipan mereka saling beragama. Jadi ini sebenarnya hendaklah kita amalkan di dunia supaya kita dengan mudah masuk ke dalam surga, menjadi penghuni surga. Syaratnya ini tadi antara lain setelah iman tentunya lah, dan dengan iman itu juga kita hilangkan dari hati kita itu apa saja yang kada nyaman, kada baik terhadap sesama kita. Jadi ulun ada dinasihati orangnya ini kada alim, cuma punya pribadi yang baik. Ujiannya lah orang itu mengatakan yang baiknya aja. Jadi kita ini kan orangnya ada kan, masa ada nyaman apa segala ada perkataan yang tinggal dan sebagainya, tetapi sebaiknya itu kada usah kita masalahkan kada baiknya. Mengatakan yang baiknya aja lawan kita, apa kira-kira yang baiknya lawan kita. Nah, insyaallah ada aja tuh baiknya tuh kawan kita di kantor misalnya kan, mungkin aja itu ada bersinggungan macam-macam. Nah, tapi kita ingatkan yang baiknya aja, itu akan kembali kepada kita juga kebaikannya itu. Nah, kalau kau mengamalkan dan kurangnya itu menasihati ulun itu hanya kau mengamalkan. Ada juga orang beberapa kali yang menyakiti hatinya kalau berat, tapi tatapnya baik, tatap, dan itu ikhlasnya, baiknya itu ikhlas. Karena itu tadi pas saja kalau nasihatnya ingatkan yang baiknya aja orang. Banyak kita nih kebaikan orang kita kalau kita bergaul ini, laki bini itu juga ya Allah, ingatkan yang baiknya aja. Kamu dikatakan yang ada baiknya, wah ini payah. Lagi mau ditunggalakan, yang ada baiknya tunggalakan. Pas satu kali tiga kena, paham dibuka, iya sudah. Nah, itu kada untungnya bagi kita. Tapi itu memang kada nyaman kalau nafsu. Tapi kalau orang itu sudah membiasakan itu, dia justru merasa bahagia kalau dia itu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dalam Al-Quran ada juga disebutkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah Nabi apa istilahnya? Pegangan Nabi itu. Hanya memang Nabi kan mengamalkan Quran. Jadi ujar Quran itu balas kejahatan dengan kebaikan, sini juga bisa itu. Nah, akhirnya apa? Yang didapat kebaikan. Nah, jadi kita berusaha mengamalkan apa-apa yang menjadi sifat orang ahli surga. Sedang pedang sana, ya Allah, jamaah ramai. Bulan semalam itu apa yang bahagia bertemu kawan-kawan sekelas. Apa saja yang bahkan yang kita ada kenal pun juga, apalagi yang kita sudah kenal, kalau kita pernah tergabung di mana. Nah, betapa kainan bahagianya kalau kita bertemuan ulang di surga, luar biasa. Itulah dia ketika ditanya Rasulullah SAW itu apa yang paling beliau itu senang di surga ya. Ujar sendiri, aku paling bahagia bertemu dengan saudara-saudara para nabi di surga itu. Kenapa? Karena walaupun kada pernah berteman di dunia, tetapi mereka punya arah yang sama, punya misi yang sama, beban yang sama, penderitaan yang sama, yang mereka alami di dalam menegakkan agama Allah.
kebahagiaan yang luar biasa. Kita bertemu kawan-kawan kita yang seperjuangan menegakkan agama, bukan main itu. Ya. Kalau misalnya mohon maaf di kantor di Lahore Hijriah aja ada nikmat karena bertemuan. Ada. Di kantor itu lawan nama kan maka satu wadah sama-sama jadi mati. Kawan dapat paket. Habis sehari jadi paket itu datang habis sehari. Karena Pak wujud di tangan kawan. Ya itu rasa persaudaraan yang luar biasa. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak menimpa mereka di dalam surga itu keletihan, kepayahan, kayak apa aja, ada uyuh. Kayak apa aja ada uyuh. Baradabian terus ada uyuh. Jadi ada dulu paman orang betul. Paman ya di surga itu adalah orang guling. Guling adalah orang. Jadi dulu kayak apa guling? Rame terus orang guling itu kan uyuh. Karena uyuh itu guling. Ada juga ada uyuh. Mengguling kan ada rame, hanya kada ada merasakan kenikmatan selain kenikmatan guling. Tapi kalau orang yang dalam bangun awal sigar rame terus. Wa ma hum minna bimukhrajin, dan mereka tidaklah dikeluarkan dari surga itu. Nah inilah orang-orang penghuni surga, karena sudah simpul bertahan di dalam surga, ditampuni oleh Allah Ta'ala. Wahai penduduk surga, ridhakah kamu, senangkah kamu dengan apa yang kamu dapatkan sekarang? Orang-orang ahli surga menjawab jelas, iya ya Allah, kami ridha, kami senang inilah dengan apa yang diberikan kepada kami sebagai balasan dari amal yang ada seberapa. Amal ada seberapa di dunia. Masuk surga salawasan ulang kayak apa itu? Ada seberapa amal kita. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, inginkah kamu aku beri yang lebih dari ini? Mau aja kayak apa? Lebih pada surga deh. Bagaimana ya Allah? Jadi ujar Allah Ta'ala, aku halalkan keridhaanku kepadamu, dan aku tidak akan marah selama-lamanya kepada kamu. Oh, kayak apa? Pada biasanya apa yang gawi di dalam surga ini aku akan saling Allah Ta'ala. Tapi Pak, orang dalam surga rumah juga menjelaskan baik ya Allah. Nah, baik sama. Qilan salam, perkataan mereka itu nyaman aja didengar. Nah, salam. Inilah sebenarnya yang perlu kita amalkan di dalam hidup kita di dunia ini. Baik kebaikan, akhlak kebaikan, menyamakan Allah. Amal yang paling besar itu adalah menanamkan rasa senang pada hati sesama kita. Jangan ada sarana lawan kita. Apa saja perkataan, ya kan? Nah, senyum, bahkan ujar Nabi kan, at-tabassum shadaqah. Senyum itu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu sia-siakan yang namanya kebaikan itu, walaupun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang bersih, nyaman. Itu dia. Tahu kita masak aja loh. Nah, jangan cerah. Itu saja merupakan pahala. Nah, kita kada tahu sebenarnya, menurut kita memang kecil itu kan, kada ada kesulitan apa-apa, sekedar bibir aja diangkat ke atas. Tapi bagi Allah mungkin itu kita kada tahu kayak apa benarnya itu. Nah, Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Beritahukanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha
kasih sayang, maha kekal kasih sayang. Nah, terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi. Nah, ini jadi Allah telah mengampuni. Nah, jadi kalau kita memang tidak ada, kita ini nanti ada punya cacat, punya salah, ada terus nambah hari, nambah ini. Nah, tapi satu, bahwa Allah itu maha mengampuni. Yang penting kita mengakui kesalahan kita. Kita tahu kesalahan kita itu pertama dulu. Kemudian kita mengakui kesalahan kita, kemudian kita taubat, kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi semampu-mampu kita, walaupun masih memungkinkan nanti suatu ketika terjerumus lagi, tapi jangan jangan putus asa, taubat lagi. Nah, terjerumus lagi, taubat lagi. Asal waktu taubat itu benar-benar hantar ambil. Tapi yang namanya manusia kan ada aja pulang. Kayak orang berukuk juga. Siapa yang biasa berukuk? Siapa yang biasa berukuk? Nah, sudah namanya untuk ketagihan mana? Hendak api. Kada mudah. Nah, ambil enak kalau hendak pulang. Padahal itu sudah niat ambil hendak pulang. Nah, berpulang. Tapi kadang-kadang menyasar. Nah, ambil pulang. Kadang-kadang beberapa kali itu ada yang sampai mati itu mau, ada yang bujur ambil itu. Nah, ada juga yang sampai selalu. Wa anna adabi wal adabul alim, dan sesungguhnya adabku itu adalah adab yang sangat pedih. Inilah kita. Jadi dua itulah yang memacu kita. Satu menarik, satu mendorong. Yang menarik itu surga, yang mendorong itu adalah siksa. Itulah yang menjadikan kita ini berhiman. Jadi kita harus berhiman, ya, berhiman. Karena kawan surga itu dengan mulus tanpa kita berhiman. Kalau orang punya surga ya, salah wajibnya aja. Puasa wajibnya itu sulitlah kalau untuk masuk surga memang langsung. Akan terancam dengan neraka. Walaupun akhirnya masuk surga, tapi akan terancam dengan neraka. Nah, itu hari muda. Pedih, azab yang pedih. Wa nabbi'um an dhaifi Ibrahim, dan beri kabar mereka tentang tamunya Nabi Ibrahim. Nah, ini lain lagi kisahnya, saudara. Mungkin ini aja dulu kita ya kalau. Nah, karena supaya nyaman mengatakan batasnya. Ya, jadi ceritanya sampai kepada datangnya para malaikat yang merupakan tamu Nabi Ibrahim. Nah, di sana nanti ada cerita tentang kehidupan dengan Nabi Ibrahim. Inilah mungkin yang kita pelajari pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Allah
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.